zaman sekarang. Ya, langsung aja simak video berikut ini. Perkembangan perekonomian di Indonesia dari tahun 1945 sampai 2020. Ekonomi awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada masa ini, kegiatan produksi, perdagangan, dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi pada tahun 1945 sampai 1949 adalah kapasitas produksi turun, aset produksi rusak akibat perang, inflasi tinggi akibat kelangkaan barang, peningkatan uang beredar tidak terkendali untuk menutup defisit anggaran, ekspor dan impor terhenti akibat blokade Belanda, dan pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah. Selanjutnya, Indonesianisasi ekonomi pada tahun 1950 sampai 1957 yang pemerintah berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Era ekonomi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1965. Ketidakstabilan di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Meski menunjukkan prestasi di awal, sistem ini justru memicu terjadinya gejolak. Era Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Pada awal pemerintahan Soeharto, kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan tiga landasan. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dikenal sebagai trilogi pembangunan. Berkah harga minyak. Naiknya harga minyak dunia pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah tak terduga bagi Indonesia. Di tengah upaya mendorong investasi, pemerintah mendapatkan suntikan dana dari penerimaan ekspor minyak. Ekonomi menjelang krisis. Pada tanggal 26 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan blanket garansi atau penjaminan penuh dana nasabah perbankan. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, gejolak dan kerusuhan sosial memuncak. Terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, BCA diurus oleh nasabah. Pemerintah mengambil alih pada 28 Mei 1998. Krisis datang, ekonomi terguncang. Kebijakan Thailand mengambangkan pada awal Juli 1997 telah memicu arus modal keluar secara berjamaah dari Asia. Akibatnya, kurs mata uang di kawasan terguncang dan krisis pun datang. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Beragam kebijakan baik di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta koperasi diambil oleh pemerintahan B.J. Habibie untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur adalah presiden pada tahun 1999 sampai 2001. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Selain itu, peneguhan prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh,
persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dan proyek pedesaan. Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai 2004. Era Presiden Megawati Soekarnoputri ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Namun, pemerintah melanjutkan program reformasi ekonomi secara mandiri di bawah kendali pemerintah guna memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa kebangkitan Indonesia pasca krisis ekonomi. Disambut dengan booming harga komoditas, Indonesia kemudian harus menghadapi krisis keuangan dunia 2008 yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca krisis akibat kelanjutan booming harga komoditas yang kemudian perlahan melambat seiring perlambatan ekonomi dunia. Ada hal-hal yang menjadi perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, kebijakan harga BBM. Sebagai negara pengekspor produk komoditas, kenaikan harga komoditas di pasar dunia menjadi berkah. Namun, di sisi lain, kenaikan harga, khususnya minyak mentah, justru memberatkan anggaran karena Indonesia merupakan net importer minyak. Untuk mengurangi beban terhadap anggaran, pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak. 2. Bertahan di masa krisis. Sepanjang 2 periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat dari 5% pada 2004 menjadi di atas 6% mulai 2007 sampai 2012. Ketika krisis finansial global melanda pada 2009, perekonomian Indonesia pun terkena imbas, namun masih mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. Yang ketiga, percepatan pembangunan ekonomi. Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mulai merancang rencana induk untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode pelaksanaan 2011 sampai 2025. Pada tahun 2014 sampai 2017 atau pemerintahan Joko Widodo, ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintah Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintah ini menjalankan program-program pemerataan. Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak diropang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga mempengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada. Kegiatan berskala internasional seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International Monetary Fund, World Bank atau IMF, WB, dan aktivitas persiapan pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Sementara itu, peran ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di tengah impor
yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Sinergi Kebijakan Ekonomi tahun 2019. Sinergi kebijakan ekonomi 2019 diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, pertahankan stabilitas, dan memperkuat struktur perekonomian. Arah kebijakan ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang terindikasi berada di bawah lintasan optimum, sedangkan stabilitas perekonomian tetap terkendali. Dalam kaitan ini, berbagai respons kebijakan telah ditempuh melalui peningkatan stimulus fiskal oleh pemerintah, implementasi bauran kebijakan yang akomodatif oleh Bank Indonesia, dan penguatan kebijakan struktural oleh para pengambil kebijakan guna mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju negara maju. Tahun 2020. Pada tahun 2020, dunia diguncang pandemi COVID-19 atau biasa disebut virus corona yang memaksa berbagai negara mengurangi aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi semua negara kembali tertekan. Pertumbuhan beberapa negara mengalami kontraksi, dan sebagian lainnya masih tumbuh positif meskipun juga di bawah pertumbuhan normal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertekan menjadi 2,97%.